terkenal dermawan gitu ya. Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor yang membentuk Khadijah menjadi pengusaha yang berbakat gitu. Kalau kita mencermati gitu ya, ada tipe kan tiga tipe pelaku usaha gitu. Meskipun saya di pendidikan, saya mencoba untuk menerjemahkan bahwa ada tiga tipe pelaku usaha: pebisnis, manajer, dan entrepreneur. Mohon nanti diluruskan ya Ibu Dewi kalau misal ada yang salah. Jadi kalau pebisnis itu model pelaku usaha yang umumnya diawali dengan hobi atau keahliannya. Kemudian kalau tipe manajer itu ada sikap yang teoritis gitu ya, dan membuat perencanaan yang sedetail sebelum melakukan usaha. Sedangkan tipe entrepreneur itu adalah pebisnis sejati gitu. Jadi seseorang yang memiliki mental ini, entrepreneur ini mudah sekali mendelegasikan tugas dan ia lebih fokus untuk memotivasi pegawainya untuk tetap semangat dan juga mengembangkan bisnisnya. Dan tugas pokok dalam bisnisnya itu melakukan negosiasi dan lobby kepada siapa saja demi mengembangkan bisnis. Nah, tentu dalam konteks kekinian, menjadi perempuan entrepreneur bukan suatu kesalahan gitu ya, atau menyalahi kodrat perempuan dalam syariat agama disebabkan beraktivitas di luar rumah. Tentu kita harus mengetahui bahwa salah satu istri Nabi yang bernama Khadijah ini, selain sebagai seorang istri yang taat pada syariah agama, beliau juga berhasil menjadi seorang ibu rumah tangga. Artinya beliau mampu menyeimbangkan amanah domestik dan juga amanah secara publik. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang ibu yang sangat luar biasa yang bernama Ibu Dewi Masyitoh, sarjana agama, magister studi Islam, yang mana beliau lahir di Yogyakarta 22 September 1972. Beliau adalah seorang dosen, seorang aktivis, seorang ibu rumah tangga, dan beliau juga seorang konsultan di EOA Gold ya Bu ya? Salah nggak Bu? Nah, di Indonesia ini ya, ini memang sudah terlihat dan ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik. Demikian pula tanggung jawabnya wilayah domestik juga tetap berada di pundak perempuan. Nah, perempuan tipe Khadijah di era modern ini sudah banyak di era sekarang, sehingga dalam sehari semalam perempuan bekerja mengurus apa yang menjadi amanah di dalam rumah maupun apa yang sudah menjadi amanah di luar rumah. Nah, maka di sini kami menyampaikan mungkin nanti akan menjadi pembahasan. Yang pertama adalah mengapa Khadijah patut dijadikan role model perempuan atau para ibu di era kekinian. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pengalaman Bu Dewi Masyitoh dalam memerankan Khadijah modern di era sekarang ini, dan bagaimana pandangan Islam dan bagaimana praktik ini bisa seperti Khadijah dan Rasulullah. Jadi Khadijah dan Rasulullah ini kan couple-planner gitu ya, yang saling mendukung dalam memerankan tugasnya masing-masing. Kepada Ibu Dewi Masyitoh kami persilakan. Terima kasih Mbak Anissa. Saya panggil Mbak Anissa ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan komunitas Samara. Saya baru pertama kali nih Mbak Anissa bertemu dengan komunitas Samara ya. Ternyata
komunitas Samara tuh bayangan saya tadi seperti biro jodoh gitu ya, Mbak. Iya, biro jodoh. Iya. Nah, ini saya baru Biro tahu jodoh. nih, oh Masya Allah. Jadi luar biasa ya, ini idenya ada komunitas Samara ini ya. Jadi dalam bayangan saya ini tepat sekali karena dengan adanya biro jodoh ini kita bisa kemudian bisa memperkenalkan antar pasangan yang diharapkan punya sevisi gitu ya, pemikiran dalam berumah tangga gitu ya. Karena memang dalam prakteknya ternyata memang kalau tidak sevisi gitu akan menimbulkan perdebatan-perdebatan ya dalam mengarahkan pendidikan anak gitu. Terima kasih sekali bisa dipertemukan di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Walaupun di sisi lain, kalau saya bicara dengan komunitas Muhammadiyah Aisyah itu seperti membicarakan sesuatu yang sudah biasa terjadi gitu ya di lingkungan Muhammadiyah Aisyah gitu. Seperti tadi Pak Triantoro menyampaikan, ini seperti istri saya gitu ya. Karena buat Muhammadiyah Aisyah ini bukan sesuatu yang asing gitu ya. Walaupun pada saat saya tadi di awal tuh diminta oleh Pak Iwan mengisi materi ini, sempat searching gitu ya materi-materi. Memang di media sosial lebih banyak memang masih dominan peran domestik ya yang lebih diunggulkan gitu. Yang mudah-mudahan ini nanti dari komunitas ini bisa kemudian memberikan warna lain gitu ya, bahwa ataupun peran publik itu adalah pilihan yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan juga ke masing-masing individu perempuan ya, karena memang ada beberapa yang memang punya kemampuan kapasitas sebagai berperan sebagai di publik gitu ya, walaupun juga ada juga yang memang perlu pelatihan khusus gitu ya untuk bisa terjun ke dunia publik. Saya bisa share screen, Mbak? Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan ya, kalau bicara tentang ini di lingkungan Muhammadiyah Aisyah itu kayak membicarakan diri sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini untuk menguatkan aja ya apa yang sudah kita selama ini lihat, alami gitu ya, dan kita pelajari juga ya di sejarah Muhammadiyah Aisyah gitu ya, itu bukan sesuatu yang asing sebetulnya. Jadi ini untuk menguatkan kita aja sebetulnya ya. Saya berangkat dari satu ayat, kul kulun ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dari ayat ini ya disebutkan bahwa tiap-tiap orang tuh berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dari berbagai tafsiran memang ada kecenderungan untuk melihat ayat ini itu dari sudut pandang jalan ke surga atau jalan ke neraka gitu ya. Tapi ada satu penafsiran yang menurut saya ini mungkin pas sekali dengan tema kita ya. Ini dikaitkan dengan satu hadis sahih yang menyebutkan bahwa semuanya itu telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Maka perhatikanlah kesesuaian bakat dan kemampuanmu. Nah, ini jadi kalau di penafsiran ini ayat tadi itu melihat bahwa masing-masing orang itu punya bakat dan kemampuan dan kita diminta untuk mengembangkan ya, untuk dipergunakan di jalan Allah untuk umatmu dan untuk keluargamu. Ya. Ini hadis ini ya kemudian dikaitkan dengan ayat tadi gitu ya. Jadi ini agak berbeda penafsiran di menurut dari Markas Tadabbur ya, dari pengawasannya oleh Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil. Jadi melihatnya bukan bahwa ada kecenderungan ke surga atau neraka, tapi bahwa tiap-tiap orang itu ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah punya bakat dan kemampuan yang itu
punya amanah untuk dikembangkan ya, dan dipergunakan untuk di jalan Allah. Nah, saya berangkatnya dari sini gitu ya, bahwa kita itu sebetulnya sudah diberikan kemampuan dan bakat masing-masing untuk kita bisa kembangkan. Nah, terkait dengan perempuan tadi gitu ya, ada banyak hal yang kalau saya ini pengalaman pribadi saya ya, saya kebetulan dari lingkungan kebetulan dari kecil di lingkungan Muhammadiyah Aisyah juga, dan keluarga ibu saya juga bukan sesuatu yang asing gitu ya, perempuan itu bekerja di lingkungan publik gitu, malah justru malah para suami itu yang lebih punya peran di lingkungan domestik karena para istrinya sibuk kerja di dunia publik, jadi bukan sesuatu yang asing gitu. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini ya, justru untuk mendukung kita perempuan gitu ya, bahwa kita tuh punya bakat dan kemampuan, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain, ini yang mau tidak mau kita juga realistis bahwa kenyataan di lapangan seringkali menuntut perempuan untuk kemudian mandiri gitu ya. Entah itu karena kemudian pasangannya meninggal dunia gitu ya, atau berpaling gitu ya, atau kondisi-kondisi sakit misalnya yang kemudian menuntut perempuan itu untuk mandiri. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang kemudian memang harus dipersiapkan oleh perempuan sejak dini, saya kira. Jadi tuntutan untuk bisa survive di dunia publik itu harus dipersiapkan sejak dini, dan itu didukung juga oleh keluarga gitu ya, kalau saya memandangnya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan kriteria perempuan gitu ya, saya kira mungkin udah paham ya kemudian di sini tentang perempuan karir itu seperti apa gitu ya, yang menjadikan karir atau pekerjaan itu secara serius, kemudian juga yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius gitu ya. Jadi perempuan karir itu walaupun dia ibu rumah tangga gitu ya, tidak kemudian menganggap karirnya itu sebagai yang kedua gitu, tetapi sama-sama penting gitu ya, sama-sama penting karena kalau dia sudah meniatkan diri untuk juga terlibat di dunia publik, secara otomatis dia juga punya tanggung jawab gitu ya terhadap pilihan yang sudah dia tekadkan tadi gitu ya. Jadi tidak bisa memang. Nah, nanti kemudian kita akan lihat ya, kalau dalam skop keluarga, makanya di sini perlu ada kerjasama gitu ya antara laki-laki ya sebagai suami dan perempuan gitu ya sebagai istri. Nah, kalau syarat-syaratnya ini saya kira juga sudah sama-sama paham ya, perlu kesiapan mental ya, jadi wawasan yang memadai, kemudian kesiapan jasmani, kesiapan sosial ya, bagaimana mampu mengembangkan keharmonisian hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga, menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga, kemudian memiliki pergaulan yang luas, tapi juga bisa menjaga martabat ya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terkait ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir. Jadi kalau sudah memang berniat terjun ke dunia karir, berpikir ke depan untuk lebih maju lagi gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting saya kira mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan-gagasan yang baru. Jadi ini mungkin terkait dengan materi yang kemarin ya Mbak Anissa ya, tentang pasangan yang sekufu, saya kira pas banget gitu ya. Kenapa sejak awal tuh harus dipikirkan gitu ya. Kalau kita akan membina keluarga, ini sekufu ini dalam pengertian sejauh ini juga gitu. Apakah pasangan kita akan bisa menerima keterlibatan pasangannya ya, istrinya di sini untuk terjun juga di dunia publik gitu. Karena saya melihat keterlibatan perempuan di dunia publik itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab juga ya. Dia sebagai khalifatullah gitu ya, sebagai bagian dari masyarakat gitu. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kemudian kalau kita lihat profil Khadijah, tadi sedikit banyak sudah diuraikan oleh Mbak Anissa gitu ya. Bagaimana profil Khadijah ya.
perempuan yang luar biasa, yang penuh inisiatif, ya pribadi yang luar biasa yang sampai diabadikan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik perempuan gitu ya. Selain Maryam ya, itu adalah Khadijah gitu ya. Nah, dan yang menarik juga adalah Khadijah ya, ketika berumah tangga dengan Rasulullah ya, kemudian dikaruniai oleh beberapa putra dan putri gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat keterlibatan Khadijah secara publik dan juga secara domestik gitu ya, dengan kehadiran putra-putra beliau. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah ya, sampai akhir hayatnya adalah penopang penuh ya dakwah Rasulullah ketika masih di Mekah. Nah ini yang mungkin kita perlu banyak berkaca ya, belajar dari peran Khadijah ini. Nah ini yang sebetulnya sayang ya kalau kemudian peran Khadijah ini tidak ditampilkan gitu, karena saya melihat di masyarakat kita itu ya masih ada rasa bersalah gitu seorang perempuan untuk bekerja gitu ya, sampai ada istilah bekerja dengan rasa bersalah gitu ya. Ada satu konten yang bicara itu ya tentang perempuan yang bekerja dengan rasa bersalah gitu. Kenapa muncul rasa bersalah gitu ya? Kenapa? Apakah memang tugas rumah tangga itu hanya tanggung jawab perempuan gitu ya? Kenapa kemudian perempuan jadi merasa bersalah karena dia terlibat di dunia publik? Nah ini yang perlu komunikasi terus menerus ya, untuk kita sama-sama memberikan pengertian gitu ya, bahwa bekerja di dunia publik dan di dunia domestik itu adalah tanggung jawab berdua itu antara suami dan istri gitu. Itu tanggung jawab bersama. Dan kalau kita lihat ya dalam sejarah itu ya, ternyata di dunia Islam perempuan bekerja itu luar biasa. Ini saya tidak akan ceritakan semua, ini hanya sebagai gambaran aja, begitu banyak perempuan-perempuan bekerja dari sejak zaman Rasulullah gitu ya. Dari Khadijah, kemudian para istri beliau, ada Zainab, ada Aisyah ya, yang ada Ummu Salamah yang itu juga terlibat di dunia publik gitu ya. Dan belum kemudian di era sahabat ya, tabiin ya, begitu banyak peran sahabiah yang terlibat di dunia publik. Jadi sebetulnya ini seperti sejarah yang mulai dikaburkan gitu ya. Kenapa peran perempuan ini ya tidak begitu tampak gitu ya, keterlibatan mereka di dunia publik. Nah ini yang mungkin perlu kita terus ceritakan gitu ya, agar tidak ada lagi rasa bersalah gitu ya bagi para perempuan yang terlibat di dunia publik. Nah, ini beberapa nama ya. Nah mungkin saya akan masuk ke ini ya. Kenapa perempuan itu ya sebagai seorang ibu bisa memerankan peran domestik dan peran publik. Nah, karena seorang ibu itu punya peran-peran gitu ya. Yang pertama di sini saya sebutkan peran sebagai motivator gitu ya. Dan ini bisa dilakukan baik yang terlibat di dunia publik maupun di dunia domestik gitu. Karena dua-duanya itu sebetulnya memang punya sisi sisi permasalahan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang tadi saya sebutkan yang di dunia publik itu ada rasa bersalah gitu ya. Bukan berarti kemudian yang di dunia domestik merasa lebih bahagia, enggak juga kenyataannya gitu ya. Banyak masalah juga yang timbul karena perempuan yang hanya berkutat di dunia domestik gitu. Nah, makanya saya ingin mencoba memperlihatkan gitu ya peran-peran perempuan ya. Di sini peran ibu yang baik dia di dunia publik maupun di dunia domestik itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama peran motivator. Nah, saya kira ini mungkin Pak Triantoro ya bisa melihat bagaimana sang istri ya memberikan motivasi kepada anaknya ketika anaknya galau gitu ya, pulang sekolah galau gitu ya. Atau Mbak Anissa sudah berkeluarga ini? Sampun Bu, Oh, 2 balita Bu.
Oh, balita ya, masih balita ya. Saya kira juga balita juga perlu motivasi ya dari ibunya. Ya. Jadi peran motivator ini itu ada gitu ya dari seorang ibu ya, karena ada sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang ibu yang kemudian dari sifat-sifat itu memunculkan peran-peran motivator ya kepada anaknya. Nah, ini saya ambilkan contoh ya, satu kisah dalam sejarah ya, ibunda dari Zaid bin Sabit itu namanya Nawar bin Malik. Ini ceritanya itu Zaid bin Sabit ketika mendapat berita tentang keutamaannya jihad fisabilillah, dengan semangat Zaid itu datang ke Rasulullah membawa pedang, padahal belum cukup umur. Ya, Zaid itu masih kecil gitu ya, bahkan diceritakan pedangnya lebih tinggi daripada badannya. Akhirnya oleh Rasulullah diminta pulang gitu ya, kembali ke ibumu gitu. Dengan sedih hati Zaid kemudian pulang ya, tapi kemudian luar biasa ibunya menyampaikan bahwa jihad tidak hanya jihad fisabilillah, tapi jihad juga adalah jihad fil ilmi gitu ya, jihad dalam ilmu. Makanya kemudian Zaid mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, bahkan saat itu diceritakan kalau tidak 17 juz atau 17 ayat, karena masih sedikit waktu itu ya, itu dikuasai oleh Zaid dalam waktu 2 minggu ya. Kemudian setor kepada Nabi Muhammad, kemudian diarahkan ke Nabi untuk belajar bahasa asing ya, karena pada saat itu Nabi sudah mulai berkorespondensi dengan negara-negara luar ya yang berbahasa asing. Nah, Zaid inilah yang menjadi translatornya gitu. Nah, ini peran sebagai motivator. Kemudian peran sebagai pengelola aset. Nah, ini yang dimaksud dengan pengelola aset itu gimana gitu ya. Jadi bagaimana seorang ibu gitu ya itu bisa memaksimalkan ya aset yang dimiliki untuk kemajuan keluarga gitu ya. Kalau contoh di sini ini kisah dari Ummu Rabi'ah, istri dari Mujahid Abdurrahman bin Farruh ya, ketika ditinggalkan, ini luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang ini sudah ditalak gitu ya oleh istrinya karena meninggalkan puluhan tahun gitu ya. Tapi dalam kisah ini cuma untuk memperlihatkan bahwa Ummu Rabi'ah memaksimalkan ya dana yang diberikan oleh suaminya untuk anaknya ya, sehingga anaknya kemudian menjadi seorang ulama terkemuka saat itu. Nah, ini juga bisa menjadi peran yang harus dipegang oleh seorang ibu, baik dia domestik maupun publik, bagaimana mengelola aset untuk betul-betul fokus kepada kemajuan keluarga gitu ya, entah dirinya ya, suami ataupun anak-anaknya ya. Dalam arti apa? Kemajuan pengelolaan aset adalah misalnya kalau ibunya udah S2 gimana dipacu untuk S3 gitu, suaminya S2 gimana dipacu untuk S3 gitu ya, anak-anaknya dilihat potensinya apa ya, betul-betul fokus kepada itu gitu ya. Kalau sekarang kan banyak godaan ya di sekitar kita ya, aset yang dipikir adalah aset bagaimana mengganti mobil, mengganti tas branded gitu kan. Nah, ini ibu-ibu yang kemudian berkaca kepada Khadijah, saya pikir tidak seperti itu gitu ya, tapi bagaimana aset yang dimaksud adalah aset pengembangan diri ya. Jadi saling berpacu gitu ya, yang udah selesai S2 ayo S3 bareng-bareng gitu ya. Kemudian yang anaknya misalnya dipacu gitu, ayah ibunya bisa S2, anaknya harus bisa lebih dari itu. Nah, itu yang kemudian saling memacu gitu ya di dalam keluarga. Kemudian ini juga menjaga lisan ya. Nah, ini peran ibu, karena mau tidak mau ibu itu kan memang diberikan anugerah oleh Allah kemampuan komunikasi yang berbeda dengan ayah gitu ya. Karena kemampuan berkata-kata ibu itu lebih banyak dibandingkan ayah gitu ya. Ini mungkin dari penelitian kemampuan otak gitu ya, ternyata perempuan punya kemampuan untuk berkata 20.000 kata gitu ya, dibanding laki-laki yang sekitar 6.000 kata. Berarti kalau di sini kita bisa lihat memang ibu yang punya kemampuan ya memberikan pengaruh secara lisan kepada anak, karena otomatis lebih sering gitu ya memberikan sentuhan lisan gitu kepada anaknya. Dan ini yang perlu sama-sama kita sadari gitu ya.
bahwa kekuatan lisan ibu itu luar biasa. Nah, mungkin di sini teman-teman ya di forum ini sudah sering mendengar ya kisah Sudais ya, Imam Masjidil Haram gitu ya, yang apa namanya berkisah kenapa sampai menjadi Imam Masjidil Haram itu karena ungkapan kemarahan ibunya, tapi dalam bentuk doa. Ya, jadi ceritanya Sudais ini waktu kecil tuh nakal sekali. Ceritanya itu dalam satu kisah diceritakan ibunya tuh menyiapkan makan untuk tamu gitu ya. Tapi ketika ibunya menerima tamu, makanan dihabiskan oleh Sudais. Akhirnya bisa dibayangkan ya, udah capek-capek menyiapkan makanan malah dihabiskan oleh anaknya gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa dihidangkan untuk tamu. Dengan kemarahan luar biasa, ibunya mengatakan sudah keluar sana ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Dan luar biasa ternyata itu jadi doa gitu ya. Jadi ini apa ya para ibu ya dengan kemampuan kata-kata kita ya. Saya kira pengalaman para ibu di sini ya, kalau udah marah kan suka luar biasa ya. Mungkin lebih dari 20.000 kata gitu yang bisa dikeluarkan gitu. Nah, ini pemilihan kata-kata ini penting sekali ya. Apa namanya? Karena kata-kata adalah doa. Jadi semarah-marahnya kita tetap keluarkan sesuatu yang positif gitu ya. Misalnya, aduh anakku ngemes kayak banget gitu ya. Mudah-mudahan jadi hafid Quran gitu ya, atau jadi ketua PPIC ya nanti misalnya gitu ya. Gitu jadi apa namanya bocah kok tulen baik gitu misalnya, jadi aktivis MDMC misalnya gitu ya. Nah itu apa semarah-marahnya kita tetap sesuatu yang positif gitu yang kita keluarkan. Nah ini peran-peran ibu yang itu bisa dilakukan baik yang domestik maupun publik. Gitu. Nah kemudian peran-peran ini karena didukung oleh sifat dasar perempuan gitu ya, tazawwajul walud wadud ya. Jadi nikahilah wanita yang al-walud tuh yang banyak anak, maksudnya itu gampang hamil, dan al-wadud. Tapi al-walud di sini jangan kemudian diartikan letterlek gitu ya, bahwa wanita yang subur dalam arti bisa hamil itu lebih utama dibandingkan yang tidak bisa hamil gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan al-walud di sini adalah yang mampu untuk mendidik anak gitu ya. Karena kita bisa lihat salah satu wanita yang disebutkan ahli surga itu Asia, itu beliau tidak memiliki anak, tapi mampu mendidik Musa gitu ya, menjadi seorang nabi gitu ya. Jadi bukan karena kemampuan mengandung dan melahirkan gitu yang menjadi keutamaannya, adalah kemampuan untuk mengasuh. Karena kita lihat di lapangan juga ya, tidak serta-merta ya ibu yang punya keistimewaan ya mampu memiliki anak banyak disertai dengan kemampuan untuk mendidiknya dengan baik gitu ya. Nah ini yang apa kita bisa ambil ya dari hadis ini. Kalau wadud itu adalah cinta yang begitu besar ya, yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap keluarganya ya, dalam ini terhadap anaknya. Dan kekuatan cinta ini yang mungkin para ibu di sini bisa rasakan ya, bagaimana ketika hamil melahirkan luar biasa sakitnya gitu ya, menggendong anak. Kita bisa bertanding sama bapak-bapak kita ya, pasangan kita gitu ya, untuk kuat-kuatan gendong anak itu seperti apa gitu. Ibu luar biasa punya kekuatan wadud ini dibandingkan bapak ya. Nah ini sifat dasar perempuan yang bisa menjadi komoditas kita gitu ya, kekuatan kita sebagai perempuan untuk berperan di dunia publik dan di dunia domestik. Nah, sifat wadud ini itu melahirkan kekuatan gitu ya, dan juga melahirkan kemelekatan atau perasaan nyaman bagi seorang anak. Nah, kenapa ini saya sampaikan ya? Jadi biar ibu yang bekerja gitu ya, jangan kemudian merasa bahwa dengan saya keluar kesempatan saya untuk kemudian membangun komunikasi ikatan dengan anak itu berkurang gitu ya, karena kita punya potensi-potensi ini gitu ya, hanya kemudian nanti kita tinggal mengatur waktunya gitu ya, dan ini perlu kerjasama dengan pasangan gitu. Jadi nggak bisa juga kemudian ibu bekerja sendiri gitu untuk kemudian
mengokohkan keluarga, nggak bisa juga. Ya harus bekerja dengan pasangan. Dan ini yang akan menjadi pembelajaran buat anak. Bagaimana kerjasama antara suami dan istri ini membangun, ya, menegakkan rumah tangga. Ya. Nah, kemudian apa ya? Untuk ibu bekerja tuh bagaimana gitu ya, wadudnya tadi itu ya, cinta kasih yang besar ini tadi. Nah ini juga saya kira bukan hanya untuk ibu bekerja ya, ibu yang di rumah tangga pun ya, yang domestik pun perlu belajar ini gitu, karena seberapa lama kita berada di rumah, kalau tanpa pengetahuan yang tepat itu juga akan menjadi pendidikan yang kurang tepat. Saya pernah mengalami satu fase ibu rumah tangga full time gitu ya, dan luar biasa juga gitu untuk menjadi ibu rumah tangga full time itu juga harus punya ilmu pengetahuan yang dalam gitu ya, karena waktu yang kita miliki ya dengan anak memang lebih besar, tapi kalau tidak diiringi dengan ilmu gitu ya, itu akan menimbulkan luka-luka pengasuhan buat anak gitu ya, karena tidak pahamnya ibu ya, jadi jangan kemudian ibu yang bekerja merasa waduh yang di rumah perhatiannya lebih nih ke anak saya, perhatiannya kurang gitu ya, karena waktu yang terbatas, belum tentu juga gitu ya. Jadi ini sama-sama belajar, baik yang di publik maupun yang di domestik. Nah, beberapa yang perlu kita belajar di sini adalah tentang kehadiran seorang ibu bagi anak gitu ya. Nah, seringkali ini ya, saya waktu belajar ini jadi mengaca juga dulu-dulunya gitu ya. Bagaimana sikap kita terhadap anak gitu ya. Kita tuh saking cintanya kepada anak, seringkali justru menampilkan bukan sosok ibu bagi anak kita, tapi sosok ustadzah. Jadi seringkali kita lebih sering nyeramahi anak, ya enggak Bu? Ya jadi kalau ada anak, ada kelihatan kita lihat anak itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Bukan kemudian kita menampilkan sosok ibu gitu, tapi justru menampilkan sosok ustadzah gitu. Padahal anak seringkali tidak siap atau tidak mau menerima nasihat gitu. Anak hanya ingin diterima sebagai seorang anak, ya, yang ingin diterima sebagai seorang anak oleh seorang ibu gitu. Ya, jadi bagaimana anak itu datang merasa nyaman di rumah dan ibu datang menghampiri anak untuk menanyakan keseharian anak gitu. Nah, ini yang kadang kalau kita tidak paham itu hanya akan membuat jarak. Ya, seringkali ibu-ibu suka ngeluh nih, aku kelek ngandani wis ora kurang-kurang gitu ya. Ngandani anakku wis ora kurang-kurang gitu. Nah, justru karena ora kurang-kurangnya itu justru yang membuat sekat dengan anak gitu. Karena anak justru merasa diceramahi gitu ya. Enggak diterima gitu sebagai anak gitu ya. Tapi justru di rumah, di sekolah ketemu ustadzahnya atau ketemu gurunya, di sekolah juga ketemu guru gitu ya, bukan ketemu ibu. Nah ini yang yang sering menjadi masalah ya hubungan ibu dengan anak. Nah kita bisa belajar dari kisah Nabi Nuh di sini dalam surat Hud ayat 42, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahya tajri bihim fi maujingkal jibal wana dan Nuhu, ya, dan Nuh memanggil anaknya, ya, wakana fi ma'jiliya bunayya, ya, dan anaknya itu berada di tempat jauh yang terpencil dan Nabi Nuh memanggil ya bunayya. Ini yang menarik ya bunayya. Ya bunayya itu adalah panggilan sayang, ya. Irkab ma'ana walatakum ma'al kafirin. Ada tiga peristiwa penting yang bisa kita ambil dari kisah Nuh ini. Yang pertama, ya bunaya, itu panggilan sayang. Jadi, walaupun kita tahu dalam cerita ya bagaimana Kan'an ini anak bungsunya Nabi Nuh luar biasa menentang dakwah Nabi Nuh gitu ya. Bahkan sampai akhir hayatnya diajak untuk menyelamatkan diri masuk kapal aja masih nggak mau ya. Dan Nabi Nuh tuh kan dakwahnya kan ratusan tahun ya.
menghadapi anak yang luar biasa seperti ini tetap panggilan sayang, ya Bunaya. Nah ini yang apa? Yang mungkin kita bisa belajar gitu ya. Kadang kita manggil sayang anak itu karena anak saat itu sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi ketika anak itu buat masalah gitu ya, kita manggilnya bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Bocah kok beling gitu ya, bocah kok nyebayi gitu kan. Nah ini yang apa? Yang kita perlu belajar dari Nabi Nuh ya. Walaupun senakal-nakalnya anak, semasalah-masalahnya anak gitu ya, Nabi Nuh tetap memanggil ya Bunaya. Ya Bunaya itu adalah panggilan sayang ya kepada anaknya. Ya. Kemudian irkab ma'ana ya. Nah ini yang saya contohkan yang tadi ya. Irkab ma'ana itu artinya ayo bersama saya ya. Dan kemudian ayo dengarkan apa dakwah saya. Nabi Nuh tidak mengatakan gitu, tapi ayo bersama saya. Ini satu permisalan ya bahwa yang utama itu adalah anak tuh mau dekat dengan kita, merasa nyaman dengan kita, gitu ya. Gimana kita bisa menciptakan suatu situasi dengan anak dan anak itu merasa nyaman dengan kita. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, gitu ya. Komunikasinya tuh bukan seperti guru dengan murid gitu. Dan ini kan sering kita lakukan begitu ya. Kita pengen nasihati anak, jadi kayak kita tuh guru gitu ya. Kita ngeluarkan hadis, kita ngeluarkan ayat gitu ya, menjelaskan bahwa bahaya loh. Nah ini nanti kalau kamu ini seperti dalam hadis, seperti dalam ayat yang berbunyi begini-begini gitu ya. Itu kan memberi jarak gitu ya. Nah, irkab ma'ana ini adalah mengajak anaknya untuk bersama-sama dalam satu perahu ya. Nyaman nak dengan saya gitu ya. Nah ini yang kita lihat ya dari apa pesan kedua yang kita bisa lihat. Kemudian wala takum ma'al kafirin ya. Bukan wala takum minal kafirin. Beda itu maknanya. Kalau wala takum minal kafirin dan janganlah kamu jadi orang-orang kafir ya. Bagian dari orang-orang kafir itu sudah labeling ke anak. Ya, jadi sudah ngecap anak dasar bocah beling gitu ya. Bocah angel dikandani itu udah labeling gitu ya. Nah ini luar biasa Nuh terhadap Kan'an yang seperti itu tetap positif, ada nilai positifnya. Wala takum, jangan bersama orang-orang yang apa namanya? Jangan bersama orang-orang yang orang-orang yang kafir. Kamu tuh orang baik, nak. Jangan bersama orang-orang kafir, nah gitu ya. Jadi dari 3 nasihat ini ya apa namanya? Bisa kita lihat Nuh tuh berupaya untuk tetap melihat sisi positif dari anak, gitu ya. Nah ini ya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah yang pertama adalah mengendalikan emosi yang positif, ya. Jadi emosi yang positif ini yang perlu kita jaga ya. Jadi mau nggak mau nih apalagi ya entah itu di domestik ataupun di publik ya. Tetap kita harus bisa memilah kalau kita sudah mau berhadapan dengan anak, kita atur emosi kita. Apalagi kalau anak-anak yang masih balita ya Bu ya. Anak balita itu apa ya seperti SpongeBob ya. Dia bisa langsung meresap apa yang dirasakan oleh ibunya, tapi kan akalnya belum nyampe gitu ya. Jadi langsung bisa merasakan, merasa gelisah kalau anaknya bermasalah, kalau ibunya bermasalah gitu. Nah ini apa ya, buat ibu yang bekerja memang kalau datang ke rumah, apalagi kalau ada masalah di kantor, jangan langsung memegang anak gitu ya. Jadi perlu ada relax sebentar gitu ya untuk kita mempersiapkan, ada me time gitu ya untuk mempersiapkan diri gitu ya, menerima diri kita yang tadi capek-capek, kesel sama orang kantor misalnya gitu ya, atau ada pekerjaan yang menyita ini, nah kita minta waktu untuk diri kita ya untuk mengelola emosi kita. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus bisa paham sih fase anak ya mau nggak mau itu, karena emang fase anak tuh ada tahap-tahapnya yang harus kita pahami gitu ya. Kalau kita nggak paham ya itu tadi kita akhirnya bisa jadi sampai labeling ke anak. Misalnya tuh anak usia 3 tahun ya itu kan masa-masa ego ya. Anak yang begitu pelitnya, anak begitu egoisnya gitu ya. Kalau orang tua yang nggak paham, terlalu berpikir jauh gitu, jadi overthinking ya. Kalau misalnya kan ada anak yang kelihatan pelit gitu ya pada saat kecilnya, itu sebetulnya dia sedang menumbuhkan ego dirinya.
Justru yang anak seperti ini yang harus dijaga, karena nantinya kalau dia bisa menjaga egonya, bisa melalui tahap ini, nanti pada saat masa pergaulan, pertemanan, ya masa-masa remaja, dia bisa dengan egois menunjukkan saya tidak mau seperti yang lain, gitu ya. Karena kalau tidak ada ini, masa ini terlewati, walaupun dia anaknya soleh gitu ya, tapi kalau sudah kemudian berkumpul dengan teman-temannya, egonya belum kuat, kemudian diiming-imingi gitu ya, itu akan runtuh, gampang runtuh gitu ya, akan merasa nggak enak sama temen gitu ya, karena fase egonya ini terlewati gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa memahami gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, kemudian yang kedua, otomatis ya, memprioritaskan anak dalam segala hal. Gitu ya. Ini kita bisa ambil ibrah ini dari ayat Al-Qur'an wa atidal qurba haqqahu ya. Dari ibrah ini ya, ibrah fi umumil lafaz, dari makna di atas ya, bahwa kedekatan psikologis itu adalah yang utama adalah keluarga terdekat. Jadi jangan sampai ya, walaupun kita berkarir, jangan sampai kemudian fase-fase fase-fase yang emergensi itu ya, itu sampai terlewatkan oleh kita gitu ya, walaupun ada tuntutan kerja ya, karena ini kan berarti tetap harus ada prioritas gitu ya, kita di dunia kerja, kita di rumah tangga tetap harus ada prioritasnya. Nah, ini yang harus disepakati bersama antara antara ayah dan ibu. Karena bisa jadi ada masa-masa tertentu yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini harus ada kerjasama dengan pasangan, ya. Memprioritaskan dalam segala hal. Kemudian punya manajemen waktu. Manajemen waktu di sini adalah me time itu tadi ya, untuk kita berpikir betul-betul me time gitu ya, kita tafakur, kita merasakan kenikmatan diri kita sendiri, ya, rehat sejenak agar kita tidak stres gitu ya. Kemudian ada couple time, waktu untuk berdua ya. Seringkali ini kalau sudah punya anak, terutama ibu ya, jadi kemudian merasa bahwa suami harus paham ini karena punya anak harus mengalah ke anak gitu. Nah, ini kadang bisa menjadi masalah ya buat pasangan ya, karena yang dulunya berdua perhatian penuh kepada pasangannya, kemudian setelah ada anak, akhirnya ada waktu ya, ada hak yang agak terabaikan. Ini kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, itu akan menjadi masalah. Ya, kemudian family time jelas ya, harus ada kesepakatan dalam keluarga. Mau dibawa kemana sih keluarga ini gitu ya? Harus ada kerjasama, diobrolin gitu ya. Dan ini saya lihat memang keluarga Bu Septi ya. Mungkin Mbak Anissa pernah baca ya ceritanya ya, Bu Septi yang menemukan jari matika itu tuh luar biasa sekali bagaimana mengelola family time-nya gitu ya. Jadi sejak kecil anak-anak tuh sudah biasa berdiskusi, membuat proyek bersama dan merayakan kegagalan bersama, itu luar biasa gitu ya. Kemudian manajemen waktu dalam social time gitu ya. Nah, mungkin kalau ibu yang bekerja secara sosial sudah banyak terpenuhi ya. Nah, ini mungkin untuk yang ibu rumah tangga ini memang harus ada perhatian lebih dari pasangannya, bahwa perlu ibu yang banyak waktunya di rumah diberikan kelonggaran waktunya untuk aktivitas juga keluar rumah. Nah, kemudian ini ya skill yang harus kita punya ya. Nah, ternyata ini ya kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu, baik dia di publik maupun di ini, itu bisa diterapi dengan terapi menulis ternyata ya. Jadi ini juga yang pernah saya lakukan ya, ketika ada fase-fase berat yang harus dihadapi dalam rumah tangga gitu ya. Saya mendapatkan ketenangan ketika kemudian saya menulis. Ya, menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya harapkan gitu ya, itu menjadi terapi ya buat perempuan ya. Nah, kemudian yang kedua memasak gitu ya. Jadi memasak ini bukan sekedar masaknya itu nanti enak atau enggak, tapi aktivitas memasaknya itu
ya, yang melibatkan keluarga, melibatkan pasangan, melibatkan anak gitu ya, saling berkreasi gitu ya, kemudian saling saling memuji gitu ya, saling mengkritik di situ. Nah, ini yang yang menumbuhkan kedekatan ya. Dan memang ternyata dibuktikan dari hasil penelitian mahasiswa psikologi UGM ya, sesuatu yang membuat anak itu rindu pulang ke rumah itu adalah salah satunya adalah masakan dari ibunya ya. Ya, walaupun memang tidak semua perempuan punya keahlian memasak ya. Saya termasuk yang tidak punya keahlian ini gitu. Jadi tapi itu juga sesuatu yang dirindukan oleh anak gitu ya, walaupun kadang keasinan gitu ya. Kadang kegosongan gitu ya. Nah, tapi kesediaan seorang ibu untuk meluangkan waktu memasak itu ya, itu menumbuhkan kedekatan gitu ya dengan anak-anaknya. Apalagi kalau kemudian anaknya diajak untuk bereksplorasi, ini ada masakan ini coba dicoba. Nah, ini loh yang seperti ini yang menumbuhkan kedekatan dengan anak. Nah, kemudian memijat. Nah, ini pengalaman saya juga dengan bapak ya. Bapak saya itu senang sekali dipijat, dan memang ternyata pada saat kita mijat gitu ya, itu kemudian akan muncul cerita-cerita yang kita nggak sangka gitu ya, cerita-cerita yang yang kalau dalam keseharian itu nggak akan muncul ya, karena pada saat kita memijat gitu ya, anak itu akan rileks itu ya. Bapak juga kemudian rileks waktu pengalaman ya bapak ini, kemudian banyak cerita ya, banyak hal diceritakan gitu ya pada saat memijat gitu ya. Nah, ini skill ini yang saya kira bisa dilakukan ya, baik yang bekerja maupun yang di rumah ya. Saya alami juga, anak saya sampai sekarang kalau misalnya sakit ya yang dicari ibunya, paling nggak dielus-elus gitu ya. Walaupun kalau dipikir-pikir dielus-elus itu juga nggak hilang sakitnya, tapi anak merasa nyaman gitu ya dengan dielus-elus gitu ya, dipijit-pijit gitu. Nah, hal yang seperti ini yang kelihatannya sederhana itu yang akan kemudian menumbuhkan kedekatan ibu dengan anak. Nah, maksud saya kenapa bicara sampai sejauh ini, karena agar ibu itu tidak merasa dengan keterbatasan waktunya tadi ya, ada rasa bersalah gitu. Jadi seminimal mungkin waktu yang kita punya, kita optimalkan gitu ya, dengan skill yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, attachment gitu ya dengan anak kita. Kemudian ini juga ya, bagaimana cara kita mendengar dengan anak gitu ya. Jangan sampai seperti tadi di awal ya, bukannya mendengarkan tapi malah justru kita yang anak baru ngomong satu kalimat, kita ngomongnya sudah satu bab gitu. Jadi anak jadi tidak selesai gitu masalahnya gitu ya, tapi malah justru kita yang lebih banyak menggurui. Jadi seringkali anak justru merasa diterima kalau ibunya tuh mendengarkan gitu ya, dengan melihat, kemudian seperti cermin gitu ya. Kalau anaknya ngangguk, kita ikut ngangguk gitu ya. Anaknya kedip-kedip, kita ikut kedip-kedip. Jadi anak itu merasa ibunya tuh menghayati dengan apa yang sedang dikisahkan oleh anak kita gitu ya. Nah, memang ada ini ya, ada triknya gitu. Kapan kita bisa kemudian anak itu mau terbuka ya, yaitu ya ketika anak itu sudah siap ya untuk dengar nasihat ya. Nah, tanda-tandanya gitu ya, ketika anak itu sudah mulai nafasnya normal. Jadi kalau anak masih emosional gitu ya, jangan sekali-kali kita menasihati, cukup dengarkan saja ya, karena kalau sedang emosional gitu nggak akan masuk apa yang kita sampaikan ya. Kemudian tangan ya, ini juga berdasarkan penelitian ya, telapak tangan kalau anak sudah nyaman tangan itu dipegang gitu ya, berarti anak itu sudah siap menerima pesan dari kita ya. Kemudian punggung, dia mau diusap punggung kita ya, dan yang penting adalah tetap meminta izin. Ibu bisa ngomong nggak nak gitu. Nah itu kalau sudah ada respon ya, baik responnya diam, bisa jadi responnya diam gitu ya. Nah ini itu menandakan bahwa anak siap mendengarkan kita. Nah kemudian ini juga yang penting, ini golden moment. Nah ini yang seringkali menjadi ini ya buat ibu yang bekerja. Jadi perlu komunikasi betul dengan pasangan ya. Jadi ada momen-momen yang
betul-betul kehadiran orang tua itu harus ada ya ketika anak sedih ya. Jadi ketika anak sedih jangan justru dialihkan ke yang lain, justru disitulah peran orang tua harus hadir ya. Kemudian ketika sakit ya. Nah, ketika sakit itu peran kita tuh penting sekali walaupun kita sedang kerja berulang kali, apalagi sekarang sudah mudah ya, ada HP gitu ya, kita berulang kali nanyain ya kondisinya, perkembangannya gimana gitu ya, seringkali ngingetin makannya, minum obatnya. Nah, kerewelan kita itu menjadi sesuatu yang berharga buat anak. Kemudian ketika anak sedang unjuk prestasi, nah ini penting ya, apalagi ketika anak-anak masa balita. Makanya kalau di TK itu luar biasa ya, kalau anak-anak sedang ada perlombaan ya, orang tuanya kan banyak sekali yang terlibat ya, karena memang fase balita itu anak sedang menumbuhkan harga dirinya gitu ya. Jadi kalau pada fase ini orang tua tidak banyak hadir gitu ya, akan menumbuhkan rasa malas untuk berprestasi dari anak. Nah, untuk yang udah dewasa mungkin lebih beda ya, tapi tetap ada ketika anak itu berprestasi gitu. Ketika anak itu menunjukkan prestasinya, kitalah yang pertama kali hadir ya di samping anak kita. Nah, mungkin ini gambaran gambaran ya bagaimana kita bisa mengaca, bisa memerankan Khadijah ya di era sekarang ini gitu. Menurut versi saya gitu ya. Nah, ini saya mohon masukan nih dari teman-teman, karena saya yakin ini sudah berpengalaman ya, Pak Tri mungkin melihat dari istrinya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa diskusi saja di sini ya, Pak Tri dan Bu Anissa dan ibu-ibu yang lain ya. Kira-kira yang bisa kita siapkan ini sebagai Khadijah di era sekarang ini ya. Itu yang seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Anissa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Dewi Masyito yang telah memaparkan materinya yang sangat kekinian sekali gitu ya, dan sangat tergelitik sekali tadi. Ternyata memang menjadi ibu tuh ada kalanya emosi ya Bu ya. Saya mengalami sekali gitu ya. Betapa pentingnya kita bisa mengontrol diri emosi kita, dan ternyata Ibunda dari Abdurrahman Sudais tadi memberikan inspirasi bahwa setiap kita nggak bisa menahan amarah gitu ya. Lisan kita benar-benar harus hati-hati dalam menyampaikan terhadap anak gitu ya. Dan doa, marah dengan menyampaikan doa itu memang bukan perkara yang mudah ya, tapi ini menjadi inspirasi kita bahwa apa yang kita ucapkan itu akan berakibat fatal terhadap tumbuh kembang anak gitu. Apalagi di era kekinian, di era digital, anak mana sih yang nggak terlepas dari yang namanya gadget gitu ya. Kadang tidak ingat waktu, kemudian memicu kita untuk menghentikan gadget, ternyata nggak dengar dan lain sebagainya, kemudian kita emosi, dan tentunya kita berupaya untuk marah dengan menyampaikan doa tadi ya. Terus dalam konteks pengasuhan, Bu Dewi tadi juga memaparkan bahwa ternyata penting bagi kita untuk menumbuhkan emosi positif ya, dan kita juga harus berupaya untuk menghindari overthinking, baik di ranah domestik maupun di ranah publik gitu ya. Kemudian ada lagi betapa pentingnya couple time. Nah, ini yang paling seru ya. Couple time itu meskipun memiliki anak, ternyata kita perlu meluangkan waktu bersama pasangan untuk saling menyampaikan isi hati, kemudian memperkuat visi misi dan juga kekompakan atau kebersamaan lagi dalam mencapai visi misi keluarga gitu.
Orang tua harus memiliki kesadaran untuk menumbuhkan golden moment tadi ya Bu ya, yakni senantiasa hadir ketika anak sedih, bermasalah, berprestasi, bahkan kita bisa mendampingi anak terutama di masa remaja yang penuh dengan dialektika gitu ya. Baik, sangat menarik dan tentunya Bapak Ibu semuanya jamaah Samara di sini, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Dewi Masyito bisa menulis di chat atau raise hand. Saya persilahkan. Sudah semua kok ini Bu. Sudah meraktekin semuanya, jadi nggak ada yang ditanyakan kayaknya. Baik, jika tidak ada, tentu dari saya, Bu ya. Ibu, mungkin apa ya? Tentu saya masih keluarga muda gitu ya, Bu ya. Masih keluarga muda, menikah masih minim gitulah pengalaman tentang dalam manajemen konflik. Yang namanya, apalagi saya itu menikah beda suku Bu, suku Jawa dan juga suku Sumatera gitu. Terus bagaimana sih memanajemen konflik dalam keluarga gitu ya, sehingga justru dengan konflik itu kita bisa mengambil banyak sekali hikmah untuk kebaikan bersama dan juga memperkuat visi misi keluarga kita gitu ya. Visi misi setiap keluarga itu kan pasti punya dinamikanya masing-masing gitu ya Bu ya. Ada yang keluarga terbangun tapi ada miskom, ada permasalahan finansial, kemudian ada permasalahan komunikasi dan lain sebagainya, itu kan sering gitu ya. Kemudian belum kompaknya dalam pengasuhan anak gitu ya. Ketika anak mau tidur gitu ya, belum gosok gigi aja udah alah tadi udah mandi sore, tapi ini penting kalau mau tidur itu gosok gigi dulu gitu ya. Kadang sering juga berbeda dalam hal proses pengasuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah manajemen konflik di dalam keluarga? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Bu. Pertanyaan lain di chat room. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kalau kita sudah meniatkan diri untuk berkeluarga, berarti kita juga sudah siap untuk menghadapi banyaknya perbedaan, gitu ya. Entah perbedaan kebiasaan, kemudian prioritas juga, gitu ya. Itu pasti ada. Nah, memang yang paling utama adalah kita komunikasi dan menghargai. Ya, kenapa komunikasi dan menghargai? Begini. Kalau kita sudah komunikasi tanpa diiringi dengan menghargai, itu akan putus lagi komunikasinya. Contohnya tentang prioritas ya. Mungkin bagi sebagian orang, contoh kecil aja tentang menggosok gigi ya sebelum tidur. Ada yang strength gitu ya, harus pokoknya gitu. Tapi ada yang agak longgar lah, nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Nah, seringkali kalau kita tidak menanamkan dua hal ini, ya komunikasi dan menghargai gitu ya. Nah, ini kemudian akan menyinggung secara personality. Nah, seringkali gitu. Jadi ada anggapan, oh memang ayah sih yang bawa kebiasaan kayak gini. Itu akhirnya kemudian menyinggung personal pasangan kita. Itu yang harus kita jaga gitu ya. Jadi tetap ada komunikasi, walaupun itu secara tidak langsung kan kita juga mengajak berubah pasangan kita gitu ya. Tapi kan beda komunikasi dengan anak, antara anak dengan ayah. Gimana mengubah anak sekaligus ayah gitu kan, maunya kan begitu ya. Biar ayah ibu bisa jadi teladan. Nah, ini perlu komunikasi ya, tapi juga ada proses menghargai, dan ini memang perlu ilmu juga bagaimana kita bisa memahami gaya komunikasi dengan suami gitu, karena beda ya. Kalau suami itu semakin kita banyak ngomong semakin tertutup telinganya.
Jadi apa eh, eh, jangan terlalu banyak omong, apalagi itu di depan anak-anak gitu ya, yang akhirnya memberikan kesan ayah tidak bisa menjadi figur gitu ya. Jadi justru mungkin bisa lewat anak gitu, ngomong dengan anak gitu ya, agar ayah juga melihat ya. Tapi kita juga tidak memperlihatkan ke anak bahwa ayah bermasalah gitu. Itu di satu sisi, ini salah satu contoh gitu ya. Jadi penting komunikasi dan juga sekaligus menghargai gitu. Nah, memang akhirnya kita harus bisa memahami fase anak ya, dan bagaimana pasangan kita gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kita ini, dan ini proses jangka panjang ya, pembelajaran jangka panjang ya, karena menikah itu kan pendidikan seumur hidup ya. Jadi pemahaman kita tentang suami juga berkembang gitu, karena suami sebagaimana juga diri kita itu juga berkembang. Ya, makanya itu perlu couple time itu ya, karena bisa jadi pemahaman pasangan kita maupun pemahaman kita terhadap diri kita juga berkembang. Nah, penting itu, makanya couple time itu tadi ya, sering ngomong, sering diskusi, dan walaupun memang masalah itu harus segera diselesaikan, tapi tetap harus lihat timingnya gitu ya. Karena kalau kita memang, kalau perempuan memang kalau ada masalah kan pengennya segera diomongkan gitu ya. Karena emang kekuatan kita kan dibicara. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki punya masalah, itu dia pingin sendiri gitu. Pingin punya waktu. Istilahnya kalau di buku buku Mars and Venus ya, kalau mungkin Mbak Anissa pernah baca, ya gaya pemecahan masalah laki-laki itu cenderung dia ke gua gitu istilahnya. Dia pingin waktu sendiri untuk merenungkan masalahnya. Nah, itu bedanya dengan kita. Nah, seringkali kita melihat kalau kita ada masalah pengennya diomongkan terus juga selesai, jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Nah, laki-laki bisa jadi dia diam aja itu bukan karena nggak perhatian dengan masalah kita, tapi sedang direnungkan gitu ya. Nah, ini yang ada proses kita belajar ya, belajar diri kita, belajar pasangan kita, belajar anak kita gitu ya, untuk kemudian mewujudkan visinya nanti mau dibawa kemana nih keluarga kita gitu. Mungkin gitu Mbak Anissa. Iya, bagus Bu. Mungkin kurang couple time gitu ya Bu. Putranya berapa Mbak Anissa? 2 Bu. Oh, 2. Satu umur 7 tahun kelas 1 SD, yang kedua umur 4 tahun TK Abad. Oh, iya. Ya, itulah dinamika LDM ini, udah kembali LDM lagi soalnya Bu. Jadi gitu. Komunikasi lagi. Mau bertanya? Ada di senyum-senyum di sini. Ada yang belum nikah ini ya? Mbak Pupuh, Bu. Oh, iya, Mbak betul. Saya belum menikahi, Bu. Oh iya. Nah, silakan Mbak Pupuh, mumpung open mic. Udah ada pertanyaan soalnya di wajah Bu tadi. Aduh, kelihatan sekali ya, Bu Anissa. Yalah, gustar. Iya, mumpung ada Bu Dewi. Perkenalkan Ibu, nama saya Pupuh. Saya mahasiswa semester akhir. Kebetulan saya mengampu perkuliahan dengan program studi PG PAUD, Ibu. Nah, karena dengan program studi yang saya lakukan sekarang ini kan saya berkecimpung sama anak-anak ini, Bu. Kebetulan saya juga sudah mengajar di PAUD. Nah, kalau saya mengajar di PAUD itu, Ibu, saya bertemu dengan anak-anak itu bisa sabar sekali. Ketemu sama anak-anak saya selalu bersikap manis atau bisa memberikan motivasi kepada mereka. Tetapi ketika saya di rumah, saya kebetulan diberi amanah sama kakak saya untuk mendampingi keponakan saya belajar di TK di daerah sini, Ibu ya. Nah, tapi kalau melihat ponakan saya ini kok kalau ada kesalahan, melakukan misalkan kayak nggak nurut sama apa kata saya, itu bawaannya itu seperti suka pengen marah gitu loh, Bu. Jadi kayak beda dengan saya kalau di sekolah. Sedangkan saya di sekolah itu wali murid pada mengenal saya itu kayak, aduh bundanya ini sabar sekali. Tapi ketika saya di rumah dengan ponakan saya ini kok kayak apa ya, Bu ya, mau mengomentari, mau menasehati itu bawaannya
pengen ngomel gitu, Bu. Mungkin Ibu yang sudah berkeluarga, punya anak, bisa memberi saya saran, mumpung nanti kalau misalkan saya ingin menikah juga biar bisa lebih mengerem lagi, Bu, kalau sama keponakan atau anak-anak nanti. Terima kasih, Bu. Ya itu yang justru ini ya menjadi catatan juga ya. Saya kira bukan hanya guru PAUD ya. Ibu saya tersindir ya tadi. Ya, apa ya? Ya ini ya justru itulah tantangannya Mbak Pupuh ya. Gimana kita itu wa'atidal kurba haqqahu itu tadi. Bagaimana sebetulnya hak yang paling utama ya di dalam ini hak psikologis gitu adalah atidal kurba gitu, orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ini yang kita harus pahamkan betul gitu ya, karena tanggung jawab penuh sebetulnya kita itu malah justru ke anak kita gitu, ke keluarga dekat kita ya, keponakan gitu ya, itu juga tanggung jawab terbesar kita. Nah, kenapa kadang kita merasa lalai? Karena kita merasa itu adalah orang dekat kita, bisa memahami kita gitu ya, bisa maklum dengan kita gitu. Kita bisa juga leluasa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau di kelas kan nggak mungkin ya Mbak Anissa ya. Di kelas kita menunjukkan kita yang cerewet, kita yang galak gitu kan, kita kan jaga image gitu kan. Nah, tapi justru disitulah tantangannya gitu. Apa Mbak Pupuh? Karena kita berpikirnya kan ke depan ya, bahwa nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama itu adalah kita sebagai ibu ya terhadap anak kita gitu. Kalau yang anak didik kita tuh kesekian gitu kan, karena tanggung jawab utama itu adalah atidal kurba tadi gitu ya. Nah ini memang butuh kesadaran penuh gitu ya, perlu belajar terus gitu ya, perlu pemahaman lebih gitu ya, bahwa yang terdekat dari kita adalah yang menjadi prioritas utama kita, itu yang paling penting. Jadi ini juga menjadi godaan-godaan ya, godaan ibu bekerja, godaan ibu yang di rumah gitu. Seringkali menganggap karena dia ada di sekitar kita gitu ya, harus menerima kita apa adanya gitu, menerima kita seperti maunya kita gitu ya. Padahal apa yang kita lakukan kalau tidak tepat itu kan menimbulkan luka-luka pengasuhan yang justru efeknya jangka panjang dan itu kembali kepada kita sebetulnya gitu ya. Ya saya juga banyak belajar ya, bukan berarti mulus aja saya mendidik anak, saya juga mengalami fase-fase yang kemudian saya sesali sekarang ini gitu, kenapa saya berlaku seperti itu terhadap anak saya gitu. Ya jadi karena emang jadi orang tua itu kan pembelajaran jangka panjang ya, seumur hidup gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan ke anak kita kesalahan yang sudah pernah kita lakukan dulu gitu ya. Kita memang itu kelemahan saya sebagai ibu ya, yang waktu itu belum paham atau saya sudah paham tapi saya belum bisa mengendalikan diri saya karena saya juga kan produk pendidikan zaman dulu gitu ya, yang misalnya zaman dulu yang biasa itu namanya orang tua tuh kalau marah ngebentak gitu ya, sempat juga sampai mukul gitu ya, karena dididiknya zaman dulu memang begitu, dan itu walaupun kita tahu tuh nggak baik tapi karena itu tertanam dalam alam bawah sadar kita, secara spontan pada saat kita marah keluar aslinya gitu. Nah ini itu juga perlu dikomunikasikan ke anak kita, apalagi kalau anak sudah mulai dewasa ya, sudah mulai remaja, bisa diajak diskusi, kita sampaikan aja ada masa-masa yang kita tidak ideal gitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah gitu ya, dan kita minta maaf, kita belajar dan kita sampaikan ke anak bahwa ini tuh nggak baik walaupun pernah dilakukan oleh orang tua gitu. Nah ini jadi anak itu jadi bisa belajar bahwa orang tua itu bisa juga salah gitu ya, dan orang tua tuh terbuka mengakui kesalahannya gitu ya, dan ada upaya untuk belajar, dan ini yang saya kira pembelajaran yang paling penting seorang anak ya terhadap perannya nanti sebagai sebagai orang tua. Mungkin begitu ya Mbak Pupuh ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau bertanya kepada Ibu Dewi? Mungkin ini juga Mbak pilihan untuk di publik memang
kalau pengalaman saya ya, memang perlu dipertimbangkan matang-matang gitu ya, karena ada fase seorang anak yang butuh intensitas orang ibu terutama itu lebih besar dibanding di usia yang lain gitu ya. Jadi kalau memang mau melibatkan diri di dunia publik, berarti komunikasi dengan pasangan itu harus betul-betul detail gitu. Ya, karena nanti ada masa anak itu yang kemudian lost gitu ya peran ibu. Seperti misalnya masa-masa balita ya, sebetulnya masa-masa balita itu kan peran ibu tuh sebetulnya dominan gitu ya. Nah ini harus ada komunikasi ya dengan pasangan kita untuk mengisi kekosongan peran itu seperti apa gitu ya. Jadi yang kita khawatirkan itu adalah luka-luka pengasuhan yang itu munculnya belakangan gitu ya, iya. Nah ini apa? Karena ini yang berdasarkan pengalaman saya, ya. Memang ada masa waktu anak-anak masih kecil gitu ya, saya memang lebih banyak di rumah. Tapi bukan kemudian saya hanya ngurusin rumah tangga gitu. Saya kemudian juga tetap jualan ya waktu anak-anak masih kecil itu. Jadi saya ingin jualan itu untuk apa? Agar anak saya juga bisa makanan yang enak gitu ya, dan juga punya nilai ekonomis. Jadi saya sudah mengajarkan anak saya sejak kecil, menunjukkan bahwa kita bisa loh membuat sesuatu yang itu untuk rumah tapi juga ada nilai ekonomisnya. Itu yang saya ajarkan sama anak saya. Jadi waktu kecil itu anak-anak saya masih kecil ya sibuknya seperti apa. Kalau saya ingin buat makanan sekaligus banyak ya, nanti sebagian itu saya tawarkan. Jadi anak saya juga melihat, oh ternyata ibu bisa ya gitu, buat untuk rumah tapi juga ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi saya ajarkan itu ke anak saya gitu ya. Tapi memang waktu masa-masa itu memang lebih banyak di rumah, tapi bukan berarti kemudian banyak di rumahnya itu kemudian membatasi kita gitu ya untuk berkreasi gitu. Nah itu yang yang ingin saya tanamkan ke anak gitu ya. Jangan kita kemudian terbelenggu dengan kalau diikutin kan pekerjaan rumah itu nggak selesai ya. Saya yakin yang di rumah saja pun kalau ditanyain malam hari udah selesai belum pekerjaan rumah, pasti ngomongnya belum selesai gitu ya. Jadi gimana kita bisa menentukan skala prioritas mana dulu sih yang mau dikerjakan gitu. Nah, di masa-masa itu yang kita harapkan adalah dalam waktu yang sama, tapi banyak hal yang kita bisa contohkan ke anak kita. Itu yang penting gitu. Jadi di waktu yang sama-sama 24 jam gitu ya, tapi banyak hal yang kita bisa ajarkan ke anak kita. Ya walaupun mungkin ibunya masih di rumah, tapi di rumah pun dia bisa punya aktivitas yang menghasilkan gitu ya, yang menguntungkan gitu ya. Jadi anak-anak punya pemahaman yang lebih gitu ya. Mungkin begitu, Mbak. Baik, menarik sekali ya. Masih ada waktu, Kang Tri? Kang Tri mau bertanya? Kang Tri sudah ada sosok idealnya kok di rumah. Baik, sepertinya tidak ada ini Bu yang mau bertanya lagi. Sudah jelas dan konkret dan tinggal berjuang ini ya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari materi tadi. Tentu setiap kita punya dinamikanya masing-masing gitu ya, baik yang berkeluarga ataupun belum. Ternyata belajar untuk memahami diri, memahami anak, memahami pasangan itu butuh waktu gitu ya. Dan seperti yang Ibu Dewi Masyitno tadi sampaikan, dengan bertambahnya umur gitu ya, dan juga dengan kondisi sosial seperti saat ini tuh kita perlu adanya belajar gitu ya untuk memahami
pasangan tuh nggak bisa yang 1 tahun 2 tahun, bisa lebih 10 tahun 20 tahun ataupun lebih dari itu ya. Jangankan memahami pasangan, dan kita juga punya kewajiban untuk bersama pasangan dalam rangka mengembangkan potensi anak, mendekatkan hati kita dengan anak, dan juga menumbuhkan respon gitu ya, responsibility kita terhadap anak. Dan tentunya Bu Dewi sudah melampaui itu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita menumbuhkan bibit-bibit luka pada pengasuhan terhadap anak, karena ini akan berimpact yang sangat besar, yang tentunya itu juga akan orang tua lah yang akan mendapatkan dampaknya itu jika kita menanamkan bibit-bibit luka-luka pengasuhan terhadap anak. Maka di momen Samara ini, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, mari kita bersama-sama untuk membangun momen yang semanis-manisnya terhadap keluarga kita, pasangan kita, terhadap anak kita. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu untuk bisa mengisi waktu secara bersama dan juga berkualitas kepada keluarga kita, sehingga ketika terjadi permasalahan kita tidak harus sampai keluar rumah itu ya, apalagi anak ketika masa remaja, ketika ada masalah itu ya datang kepada orang tuanya gitu ya, bukan malah justru datang ke tempat lain dan juga mendapatkan efek negatif gitu. Bagaimana kita bisa untuk mendampingi anak setiap waktu ketika ada masa-masa golden moment tadi gitu ya. Begitu Bapak Ibu jemaah Samara, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak di sini dan juga spirit kita agar supaya bisa menjalankan dinamika keluarga yang di era kekinian ini sangat sulit, tetapi akan menjadi mudah jika kita senantiasa memperbaharui ilmu kita. Dan terima kasih kepada Ibu Dewi Masyitoh yang telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi amal jariah kepada Ibu Dewi Masyitoh, dan kami doakan semoga Bu Dewi Masyitoh sekeluarga mendapatkan perlindungan dari Allah senantiasa, diberikan kesehatan, rezeki yang penuh keberkahan, dan juga bisa mewujudkan keluarga yang samara. Dan kepada jamaah Samara semuanya, mari kita berlomba-lomba untuk kekinian ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan atau kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan nanti kepada Kang Tri, ya enggak? Mungkin ada pengumuman dari Majelis Pelayanan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau ada kata yang kurang tepat ya. Siap Bu, saling belajar di sini. Ya, sama-sama. Dan dari Mas Ito. Terima kasih Mbak Nisa. Iya, Mbak Evi Nurhayati. Oh ya, ini dari Mas Ridwan ini Bu. Suaranya lanang. Oh, namanya sama-sama. Ini bareng. Nah, ini lagi couple time gitu. Jadi namanya di Zoom itu Evi Nurhayati, kemudian yang menyampaikan Ridwan Furqoni gitu ya. Mas Ridwan dan Mbak Evi, terima kasih. Tinggal aja couple time Bu, ini apalagi nggak Zoom meeting. Langsung praktek ya. Terima kasih. Iya, tidak ada pengumuman dari MPS, Kang Ridwan, Mas Iwan, dan juga Kang Tri. Pengumuman. Halo. Iya, ini baru hujan ya, ini juga di Piungan hujan deras.
Ada pengumuman nggak? Hujan di sini. Nggak sama. Ada pengumuman? Muncul, nggak ada. Oh, nggih. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di next isu tentang Biro Samara ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali ke majelis ilmu ini lagi. Terima kasih Bu Masyito sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing.